Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 8 September 2025, topik, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 6 ayat 33 dan 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, nas hari ini menekankan kepada kita, betapa pentingnya mengutamakan Tuhan dan kehendak-Nya, karena Tuhanlah yang selalu mencukup dan memenuhi akan kebutuhan kita setiap hari. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, itu artinya berpusat pada perintah Tuhan seperti yang ada tertulis dalam Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan mengutamakannya dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana kita mewujudkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dapat melalui doa, pembacaan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, jangan menjauhi ibadah kita dan lakukanlah dengan tekun, serta melakukan tugas kerja kita dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Praktek yang kita lakukan ini, akan dapat menjamin kualitas kehidupan kita yang penuh berkat. Bagaimana kita mewujudkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dapat melalui doa, pembacaan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, jangan menjauhi ibadah kita dan lakukanlah dengan tekun, serta melakukan tugas kerja kita dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Praktek yang kita lakukan ini, akan dapat menjamin kualitas kehidupan kita yang penuh berkat. Pernyataan Tuhan itu disampaikan ketika seorang ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ayat 36. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37-40. Jadi saudaraku, dengan kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, akan menjadikan hidup kita bisa berkualitas, mendapatkan berkat sukacita setiap hari, dan penuh semangat dalam menjalani hidup, karena kita melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Salah satu komitmen kita dalam hidup ini, dapat kita melakukan pelayanan atau membagikan renungan yang kita terima. Komitmen untuk hidup dalam semangat melayani, memberitakan Injil, dan mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain. Ingatlah salah satu sukacita besar dalam hidup kita dengan memprioritaskan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita, bahkan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian yang Tuhan perkatakan. Ayat 34. Untuk menjadikan Tuhan prioritas utama, renungan nas hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap mencari Tuhan terlebih dahulu, mengasihinya dengan segenap hati dan tanpa putus, dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Seperti pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ini berarti segala aktivitas dan pekerjaan harus dilakukan sebagai pelayanan kepada Tuhan, bukan sekadar untuk manusia dan bukan hanya sebagai aktivitas belaka. Amin. Topik doa kita hari ini,
yaitu kepada para hamba Tuhan yang melayani di kota dan desa. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kau yang ditolong Tuhan katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bila
lagi ya, yang di atas balkon juga ya. Angkat suaramu katakan.